ubah dan berkati kami. Roh Kudus, tolong dampingi kami, urapi kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Tidak ada orang yang pulang tanpa diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan sendiri. Kami tahu malam ini milik Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau dampingi kami sampai dengan hari ini. Sungguh kami percaya itu yang membuat kami kuat dan tetap berdiri pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kemuliaan itu hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Demi nama-Mu yang kudus. Semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekalian. Silakan duduk saudara. Mari lihat dalam Matius pasal yang pertama. Ada satu bagian kisah Natal yang saya ingin bagikan buat saudara pada petang hari ini. Matius pasal yang pertama, kita sedang menanti dalam 2 hari lagi acara yang Tuhan tetapkan sekian bulan yang lalu akan kita mulai. Dan ini merupakan sebuah acara yang tidak lazim sebetulnya. Dan hati saya berdebar menanti hari-hari itu karena akan membawa dampak yang sangat kekal. Bukan hanya buat kita secara pribadi, tapi saya percaya buat bangsa negara kita dan buat kegerakan Tuhan selanjutnya di atas muka bumi ini. Matius pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Anda perhatikan pada Alkitabmu masing-masing. Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Judulnya, Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada 3 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya yang saya ingin bagikan buat saudara pada petang hari ini. Dan sekaligus ini merupakan persiapan hari-hari di mana kita akan menikmati pesta besar selama 3 hari. Tapi saya percaya bukan hanya 3 hari lewat dan semuanya akan berjalan normal seperti biasa. Ini 3 hari yang akan mengubah wajah bangsa ini dan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang meremehkan perkara-perkara rohani. Tapi saya hanya mau ingatkan saudara apa yang berlaku dalam bulan yang lalu. Ingat tanggal 7 November kita buat doa peperangan di Holy Stadium. Luar biasa. Tanggal 8 beberapa orang ditangkap di Semarang, dan dari informasi itu tanggal 9 Dr. Asahari mati di Malang. Kalau Anda perhatikan kaitannya, orang berkata, ya itu kebetulan. Menurut saya, terlalu dekat dan terlalu kebetulan. Dan kita mulai melihat ada hal-hal yang terjadi antara alam roh dengan realitanya sangat cepat dan sangat dekat sekali. Karena itu kita harus memperhatikan perkara-perkara rohani. Dan saya percaya selama 3 hari nanti ada begitu banyak hal yang sifatnya profetis,
Anda akan melihat hal-hal yang mungkin tidak lazim dalam pandangan mata saudara. Tapi saya beritahu itu semuanya sifatnya profetis. Dan yang terjadi dalam alam roh segera akan terrealisasi dalam alam daging atau alam jasmani. Nah, 3 hal ini penting buat kehidupan kita supaya kita mengerti bagaimana hidup dalam alam kerajaan surga, di mana Kristus akan menyatakan dirinya sebagai Raja memerintah kehidupan kita. Yang pertama, kalau Anda memperhatikan dengan baik akan cerita Yusuf ini, setiap kali kita melihat akan orang yang bernama Yusuf, maka akrab sekali dengan satu kalimat yang terus berulang beberapa kali dalam hidupnya, yaitu pada ayat yang ke-22, ketika Alkitab berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kalau Anda lompat di pasal 2, ayat yang ke-15, kalimat yang mirip sama, Alkitab berkata, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Lompat lagi ayat yang ke-23, Alkitab berkata, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kalau kita berbicara soal Yusuf, berbicara soal bagaimana, dengar ya, suka nggak suka, mau terima atau tidak, rupanya Tuhan dalam kehidupan kita ini sudah punya skenario, punya rencana yang luar biasa. Dan dia bisa menggunakan segala bentuk, segala cara, bahkan ketakutan manusia kita itu untuk dia rekayasa begitu rupa, sehingga kita menggenapkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Jauh sebelum peristiwa Natal pertama terjadi, para nabi sudah bernubuat akan beberapa hal yang harus terjadi berkaitan dengan Yesus atau bayi Yesus. Dan Yusuf muncul setiap saat. Bagaimana kita melihat malaikat Tuhan atas perintah Allah membelokkan jalannya, menggiring dia begitu rupa, direkayasa begitu rupa, sampai tidak berkutik lagi, terpaksa dia menggenapkan apa yang Bapa rencanakan dalam kehidupan kita. Hal ini kita mesti perhatikan. Orang Kristen harus siap dengan semua rekayasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan seharusnya kita minta, Tuhan rekayasakan hidupku begitu rupa sampai rencana Tuhan sepenuhnya tergenapkan di dalam kehidupanku. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau kita tidak pernah meminta Tuhan merekayasa hidup kita, mengatur begitu rupa sampai menggenapkan semua rencananya, orang tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun lalu kita mendengar Pak Yusak mengajar kita berdoa, paksakan rencanamu dalam hidupku. Sebetulnya kalau mau diubah, lebih lembut kalimatnya kita berkata, Tuhan aturlah hidupku semaumu, rekayasa hidupku, sampai semua maksud Tuhan tergenapkan di dalam kehidupanku. Berbicara soal Yusuf, berbicara orang yang selalu dibawa Tuhan, direkayasa hidupnya untuk menggenapkan semua maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang hidup dalam akhir dari akhir zaman. Ini pun ada orang akan selalu berkata, ya dari dulu ngomongnya akhir zaman, mana kapan berakhirnya? Saya selalu berkata bahwa kesabaran Tuhan membuat makin sedikit orang yang percaya. Karena orang berkata dari dulu dikatakan seperti itu dan tidak pernah terjadi setelah ribuan tahun berlalu. Tapi saya makin yakin, makin hari makin percaya, kita dibawa Tuhan memasuki sebuah masa di mana hari-hari kita kelak akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ada begitu banyak hal rohani yang berlangsung sangat cepat di tengah-tengah kita. Dan hanya mereka yang cukup tanggap mengerti yang roh sedang kerjakan, dengan cepat dan sigap akan melihat Tuhan menggiring umatnya untuk menggenapkan maksud Tuhan yang luar biasa. Kemarin dalam kebaktian Sabtu ada seseorang dari jemaat kita diberi penglihatan oleh Tuhan jelas sekali. Dia melihat di awan itu, di langit ada bahtera gedenya luar biasa.
Bahkan Holy Stadium nampak terlalu kecil dan sangat kecil dibandingkan Bahtera itu. Dan ketika Bahtera itu melayang, berhenti tepat di atas Holy Stadium, dan tiba-tiba itu pintu dari Bahtera terbuka seperti pintu pesawat terbang. Dan ketika terbuka begini, Tuhan mau berkata, sudah aku taruh di atas, siap membawa umat dan gerejaku masuk ke dalam. Ke depan ini goncangan-goncangan di sekitar kita akan mengerikan sekali. Tuhan akan membawa kita masuk di dalam Bahtera untuk memberikan proteksi yang luar biasa buat gerejanya. Amen, saudara. Tadi pagi saya dengar kesaksian anak dari jemaat kita sendiri, laki-laki kalau tidak salah ya, usia kira-kira baru 3,5 tahun. Dalam minggu ini, hari-hari ini saudara, lihat hal yang aneh. Anak umur 3,5 tahun, dia bisa cerita begitu jelas. 2 hari berturut-turut, dia keluar rumah, dia lihat ke atas, tidak mau diajak masuk, dia melambaikan tangannya, dia memberikan salam kepada Tuhan Yesus. Mamanya bingung, dia berkata, kamu lihat apa? Itu ada Tuhan Yesus di situ. Dan kemudian mamanya dari tidak percaya sampai percaya, ditanya, loh Tuhan ngapain? Dia bawa trompet, dia bawa sangakala. Dan ada tulisan 456. Jangan pasang togel, saudara, 456. Awas. Judi itu dilarang. Kalau begini ada orang-orang 456 ya, nomornya 456. Bertobat dalam nama Yesus. Tahu apa artinya? Waktu saya baca di Alkitab, Anda lihat di kitab Wahyu. Ketika sangakala keempat, kelima dan keenam ditiup, saudara, itu malapetaka demi malapetaka yang luar biasa, menghabiskan 1/3 dari penduduk dunia. Aneh. Tadi sore sebelum ke gereja, saya nonton film True Story. Ada orang bernama Charlie Mason di Amerika tahun 69 membunuh kira-kira 39 orang. Dia pembunuh berdarah dingin, dan dia punya anak buah. Dia diyakini sebagai Kristus Yesus. Modelnya kayak Tuhan Yesus gitu, gondrong, brewokan, tapi ini sadis, dan menurut saya dia orang gila. Dan dia berkata, dia bisa membaca keyakinan dia bunuh banyak orang dari kitab Wahyu tentang trompet yang keempat, kelima, keenam. Dan dia berkata, baca itu, baca. Ketika dibaca saya kaget sekali. Ternyata itu dibacakan trompet sangakala keempat, kelima, keenam, yang mengatakan 1/3 penduduk dunia akan mati. Saya bilang, tidak kebetulan ya Tuhan. Semua terlalu kebetulan sepertinya. Dan anak ini melihat Tuhan bawa trompet sangakala dan ada tulisan 4, 5, 6. Saya percaya itu sangakala keempat, kelima, dan keenam akan ditiup bersambung-sambungan. Kalau Anda baca di kitab Wahyu, itu mengerikan akibatnya. Terus kemudian apa yang dia lihat? Ini anak lihat timbangan. Ingat saya pernah berkata minggu-minggu lalu, Tuhan sedang menggerakkan timbangannya sebetulnya. Apakah Anda gandum atau engkau sekam? Dan timbangan itu setiap orang berjajar katanya. Ini anak 3,5 tahun. Dia tidak bisa ngarang cerita seperti itu kalau bukan Tuhan tunjukkan ke dia. Dia lihat setiap orang ditimbang, suruh antri. Dan tiap orang ditimbang. Anehnya, kalau anak kecil ditimbang, bisa bobotnya 70 kilo. Orang dewasa ditimbang, jarum timbangan tidak bergerak. Enteng banget kayak salju kita hari ini, yang membuat Anda Merry Christmas-an, saudara. Itu entengnya luar biasa, saking tidak ada bobotnya sama sekali. Setelah ditimbang, itu masing-masing melewati sebuah pintu, masuk sebuah tempat tertentu. Itu pintunya sempit dan pendek sekali. Dan banyak orang dewasa tidak bisa masuk dalam pintu itu. Saya ketika dengar itu saya berkata, Tuhan, ini benar sekali. Tidak ada orang cerita dengan anak ini. Tapi saya makin yakin timbangannya sedang jalan, saudara. Timbangannya sedang jalan. Saya berdoa Anda tidak dapati terlalu ringan. Dan masa pemerintahan hidupmu diakhiri karena engkau didapati terlalu ringan. Seharusnya semua kita serius berkata, Tuhan, bawa aku masuk dalam rencanamu. Ikuti ritmenya Tuhan, bukan ritme kita. Ikuti beatnya Tuhan, ketukan Tuhan, bukan ketukan kita.
Ikuti akan kecepatan dia, bukan kecepatan kita. Ikuti apapun derapnya dia, bukan derap kita. Jangan pernah kontrol apapun yang dari Tuhan yang ilahi atas kehidupan kita. Yusuf mengajarkan satu hal, bahwa ada begitu banyak rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi kecuali kita berkata, Tuhan, Engkau mesti merekayasa begitu rupa sampai aku dibawa masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tidak ada orang akan bisa masuk dalam rencana Tuhan seperti itu kalau bukan kita minta dipaksa oleh Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Ada banyak anak Tuhan yang berpikir bahwa hidup kita akan bergulir seperti ini hari demi hari, tidak ada perubahan apa-apa, semua akan bergulir sebagaimana adanya dan tidak pernah akan bergerak kemanapun. Hidup akan rutin, terus rutin. Orang berpikir minggu depan akan luar biasa, terus minggu depan lagi merupakan tahun baru, kita kerja lagi, hidup seperti biasa, nggak akan terjadi apa-apa, normal saja. Selama hidup kita baik, kita akan oke. Selama gereja ini oke, juga kita akan oke. Lalu kita berpikir bahwa semuanya akan normal seperti biasa. Orang berkata, business as usual. Saya beritahu, tidak akan seperti biasanya. Tidak akan. Dan tahun depan menurut saya, buat saya pribadi, tahun yang menggetarkan sekali. Karena kalau Anda masih ingat, Tuhan deal kerja dengan kita ini tiap 3 tahun ada perubahan-perubahan besar dia buat. Dan tahun 2003 kalau Anda masih ingat, kita mulai pancang tiang pancang Holy Stadium. Dan itu berarti 2006 ada sesuatu yang akan terjadi. Saya tidak tahu itu apa. Dalam alam roh saya tahu itu sudah dilahirkan, akan merupakan hal yang sangat besar, walaupun mahal dan costly sekali. Tapi saya berdoa Tuhan akan membawa kita masuk sesuai dengan rencana Tuhan, sempurna tanpa geser sedikit pun, saudara. Mari kita serius dengan hari-hari seperti ini. Mari kita serius dengan zaman ini. The King is coming. Raja itu sedang datang di tengah-tengah kita. Nah, hal yang kedua yang saya belajar dari Yusuf. Kalau Anda lihat pada ayat yang ke-20, Yusuf dipanggil oleh malaikat dengan sebutan anak Daud. Dan kalau kita melihat di pasal pertama mulai ayat yang pertama dan seterusnya, ada silsilah Yesus Kristus. Menurut saya sebetulnya secara manusia ini silsilahnya Yusuf sebetulnya. Karena Yesus dengan Yusuf secara daging tidak ada hubungan darah sama sekali. Dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari benihnya Yusuf. Tapi Alkitab berkata Yesus harus disebut sebagai anak Daud. Karena itu peran Yusuf sangat penting sekali, sebagai peran legal yang sangat hebat dan tidak tergantikan. Tidak bisa Maria sebagai single parent, tidak bisa. Maria boleh orang baiknya luar biasa. Tanpa suami yang anak Daud, tidak mungkin Yesus disebut sebagai anak Daud. Jadi betapa besarnya peran Yusuf secara legal. Tanpa dia, maka penggenapan rencana Tuhan tidak akan sempurna. Berarti orang ini memegang sebuah peran yang sangat penting dan vital sekali. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, walaupun vital perannya, tapi role yang dia pegang, peran yang dia pegang sangat terbatas. Tidak banyak kita dengar perkataan Yusuf, kan bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Terakhir disebut ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka bawa Tuhan ke bait Allah. Setelah itu dia pulang, tidak pernah muncul lagi nama Yusuf. Di perjanjian baru, kalau Anda baca, tidak pernah disebut lagi oleh para rasul tentang Yusuf. Tentang Maria masih ada di kisah rasul. Tentang Yusuf seperti hilang, lenyap. Hari Jumat lalu saya ketemu Pak Yusak dan saya datangi ke hotelnya, kami ngobrol cukup lama, beberapa jam. Dan dia juga bertanya, aku juga bertanya-tanya sebetulnya si Yusuf itu kemana? Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan begini, aku percaya sebetulnya yang nopang kehidupan keluarganya Yesus ketika dia masih belum pelayanan adalah Yesus. Saya berkata, dari mana kok tahu? Dia berkata, sebab Yesus itu tangannya kasar banget. Dia berkata begitu. Maklum berkali-kali pernah dilus-lus Tuhan, jadi dia ngerti tangannya kasar, tidak sehalus kulit Anda, saudara ya. Kalau Anda kulitmu halus, jangan merasa bangga. Yesus kulitnya kasar. Yang kasar kulitnya Anda boleh berbangga, seperti milik Yesus sebetulnya. Karena kerja keras.
Dan dia berkata, aku percaya Yesus kerja keras, dia jadi tukang kayu, menghidupi keluarganya. Tapi Yusufnya nggak ada. Dan diperkirakan dia mati atau meninggal dalam usia yang relatif sangat muda, meninggalkan begitu banyak anak kepada Maria. Ini orang suburnya luar biasa. Setelah semuanya keluar dan dia mati, pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera. Role-nya, perannya kecil sekali dan pendeknya luar biasa. Tapi tidak pernah orang ini mengeluh dengan peran yang sangat pendek. Dia bukan orang yang rohaninya hebat banget nampaknya. Ketika Simeon bernubuat kepada Maria, berkali-kali ada berbagai peristiwa, Alkitab berkata, Maria menyimpan semua perkataan di dalam hatinya, tapi Yusuf gak nyimpan di mana-mana. Mungkin dia lupakan, dia berkata, tapi ngomong apa ya? Katanya begitu. Tapi Maria menyimpan semua dalam hatinya. Yusuf gak pernah jelas disimpan di mana. Di sakunya mungkin, terus kemudian luntur karena dicuci oleh Maria, atau apa yang dia buat, tidak jelas sama sekali. Perannya sangat terbatas. Walaupun dia pegang peran penting, tapi sangat terbatas. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dalam kehidupan kita, jangan pernah berebut dengan Tuhan siapa lebih penting berperan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen yang selalu ingin perannya menonjol. Begitu perannya mulai pudar, orang mulai kelabakan, orang mulai mencoba mencari menempatkan dirinya lagi di peran yang lebih dominan lagi, karena orang ingin dominan mengontrol dirinya sendiri. Tapi biar kita berkata, the king is coming. Biarkan raja yang berperan mengontrol kehidupan kita. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, bukan kemauan kita, bukan selera kita, bukan beat kita, bukan drop kita. Tapi biarkan raja yang kontrol, kendalikan semuanya. Mungkin Anda orang penting dalam pandangan Tuhan dan dalam pandangan manusia. Ada waktunya peranmu bergeser, ikuti, biarkan digeser. Yang penting rajamu memerintah kehidupanmu sudah genap segala-galanya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Berantem berebut peran dengan Tuhan membawa akan masalah besar dalam kehidupan kita. Ada cerita tentang perebutan peran yang saya mau ceritakan buat saudara. Cerita yang lucu, true story, sungguh terjadi nyata sekali. Dan membuat saya berpikir, saya berkata, benar Tuhan, seringkali kita ini juga berantem berebut peran, ya toh? Dalam perusahaan, di rumah tangga, suami istri berebut peran. Dalam gereja juga, siapa lebih dominan, siapa lebih menguasai, siapa kontrol, siapa. Seringkali jadi isu yang sangat melelahkan sekali. Nah, Anda mengerti bahwa gereja-gereja kalau Natal seperti ini, biasa mereka membuat drama, dan dramanya selalu, hampir selalu saya berkata, tentang kelahiran Yesus, ya toh, Yusuf dan Maria. Tapi minggu lalu saya ke Jakarta, ada gereja membuat drama, aneh. Natalan ibu-ibu, dramanya bukan Yusuf dan Maria, bukan kelahiran Yesus, tapi judulnya Daud dan Batseba. Saya nggak tahu dari mana idenya, Natalan dramanya Daud dan Batseba. Menurut saya banyak ibu-ibu sakit hati dengan Batseba di luar karena suaminya pada kabur. Kemudian dia ingatkan, ini Daud dan Batseba. Menurut saya salah alamat. Harusnya itu diperankan waktu kebaktian kaum pria. Tapi kalau Anda ke gereja-gereja manapun, kita juga nggak pernah buat itu. Kaum pria jarang buat kebaktian sendiri. Yang paling sering ibu-ibu. Kenapa? Karena banyak sakit hati, tertekan, stres, dan sebagainya. Lalu berkumpullah minta Tuhan tolong hidupnya. Nah, hari itu mungkin mereka melampiaskan kejengkelannya buat drama Daud dan Batseba. Saya belum sempat tanya gembalanya kenapa temanya itu. Mungkin tahun depan Simpson and Delilah, saudara. Saya nggak tahu. Pokoknya mereka buat yang berbeda. Nah, ini bukan itu yang saya mau ceritakan. Ada gereja lain di Indonesia ini yang sekian tahun lalu mereka mempersiapkan Natal. Jadi anak-anak sekolah minggu diajari, dilatih untuk membuat drama Natal tentang kelahiran Yesus. Jadi mulailah dibagi berbagai peran. Yang suaranya bagus-bagus itu paduan suara malaikat. Harus menyanyi Gloria in Excelsis Deo. Jadi ini yang suaranya bagus, itu perannya adalah peran malaikat. Anaknya orang kaya yang gemuk-gemuk, dipilih 3 yang paling gemuk, orang maju, saudara, supaya memberikan persembahan. Siapa tahu bapak ibunya tergerak memberikan persembahan uang dana Natal buat gereja juga. Jadi mereka ditaruh 3 orang majus.
Yang kotor-kotor, jarang mandi, hitam-hitam para gembala. Maklum, tinggal di luar padang, saudara. Menjaga kawanan ternak, bau kambing, bau domba, yang pokoknya jarang mandi, yang anaknya jorok, semua gembala-gembala. Nanti dipilih dari antara mereka, satu gadis yang paling cantik, yang rambutnya panjang. Kalau keriting nggak bisa. Zaman dulu Maria belum pernah ke salon sehingga dikeriting rambutnya nggak boleh. Merah kuning tidak laku juga. Zaman dulu belum pernah dicat rambutnya, saudara. Jadi dicari yang paling cantik, yang rambutnya panjang, dipilih sebagai Maria. Lalu dipilih lagi nanti pria yang paling ganteng sebagai Yusuf. Nah, waktu itu peran semuanya sudah beres. Malaikat dapat, orang Majus dapat. Peran gembala banyak, peran gembala. Peran Maria ketemu satu anak yang memang cantik, rambutnya panjang. Peran Yusuf diperebutkan 2 anak laki-laki. Mungkin karena mereka naksir sama si Maria itu, pengen mendampingi, berkata, siapa tahu ini nubuatan untuk sekian belas tahun ke depan. Anak-anak sekarang gawat memang, saudara. Beda dengan zaman ketika kita masih kecil. Nah, lalu kemudian mereka berdua berantem, merasa berhak jadi Yusuf. Tapi gurunya berkata, kan tidak mungkin ada 2 Yusuf. Masa Alkitab berkata, maka Maria dengan 2 orang suaminya, Yusuf dan Yusuf. Kan nggak mungkin, harus 1 Yusuf. Lalu kemudian gurunya berkata, nggak bisa ini, harus 1 Yusuf, hanya 1. Akhirnya mereka dengan berat hati, mereka memutuskan, baik, si A, kamu jadi Yusuf. Si B, maaf ya nak, nggak bisa jadi Yusuf. Kamu jadi pemilik hotel saja, pemilik penginapan. Bintang 5 kok, JW Marriott katanya. Wah, nggak motor di bom katanya. Enggak, belum ada bom zaman itu. Kamu pemilik JW Marriott. Dibujuk begitu rupa, si B itu akhirnya sedia. Latihan berjalan, semuanya beres, saudara. Semuanya bagus, semuanya lancar, semuanya oke. Latihan semua jalan, semuanya rapi. Sesuai skenario, mereka dialognya seperti apa, dihafalkan, semuanya sempurna. Nah, tibalah hari pementasan drama kelahiran Yesus. Orang tua semua diundang, gereja penuh sesak, dekor disiapkan, lalu mulailah drama itu berlangsung. Nah, tibalah pada saat di mana Yusuf dan Maria tiba di kota Bethlehem. Dan mereka tiba waktunya Maria untuk bersalin. Mereka harus cari tempat penginapan. Dalam skenario jelas, penginapan penuh semua. Mereka harus ke kandang dan lahir di kandang dan ditaruh di palungan. Itu skenario Alkitabiah. Itu baku, tidak boleh diubah. Kalau diubah, mengacaukan gereja seluruh dunia. Perayaan Natalnya akan berbeda semua dekorasinya. Nah, ketika itu Maria sudah siap. Dikasih bantal di perutnya, diikat sama lendangnya omanya begitu, pakai daster seperti orang hamil, jalan perlahan-lahan begini. Lalu Yusuf dengan sabar menggandeng di kanannya, muter-muter sedikit jalannya supaya action. Dia pikir, 2 Yusuf ini yang cantik ini Maria. Dia berpikir ini nubuatan, sekian belas tahun kemudian akan jadi kenyataan. Itu harapan anak-anak ngawur ini. Lalu kemudian ketika mereka jalan, tibalah waktunya. Maria berkata, "Sob," katanya, "ini sudah waktunya, Sob," katanya. "Mau waktunya apa? Waktunya makan?" "Bukan, ini waktunya mau melahirkan," katanya. "Kita cari penginapan dulu ya, jangan melahirkan di atas punggung keledai." Nah, bagus itu, nggak ada cerita Natal begitu. Lalu mereka harus sampai ke rumah penginapan dan diketuklah pintunya. Lalu keluarlah pemilik rumah penginapan. The owner of JW Marriott keluar. JW Marriott of Bethlehem, 5-star hotel. Ketika keluar, senyumnya lebar sekali. Lalu Yusuf berkata, "Tuan, apakah ada kamar buat kami? Istriku hamil tua dan dia segera akan melahirkan anak." Harusnya dia berkata, "Maaf, semua penuh," lalu kemudian ke kandang. Tahu nggak saudara? Ini peran Yusuf nggak jadi, ini sakit hati rupanya. Ketika dia buka pintunya, dia senyum lebar. Di otaknya sudah tersimpan rencana jahat. Ketika Yusuf bertanya, "Apakah ada ruang kamar buat kami?" Dia berkata, "Ada, banyak banget," katanya. "Aku masih punya Presiden Suite, diskon 50%. Hotel kami baru buka, ini soft opening, kamarnya kosong semua."
Kami belum promosi. Silakan pilih mau kamar yang seperti apa. Dia berkata, ada room service 24 jam. Laundry juga ada. Dry cleaning juga ada. Silakan pencet bel. Saya akan segera melayani Anda. Masuk aja. Mari Ibu Maria, masuk. Pilih kamar yang mana engkau suka, katanya. Kacau gak, saudara? Semua penonton kaget karena mereka berkata, "Lah, Yesus lahir di hotel bintang 5. Di ujung sana disiapkan itu gua kandang dan palungan di situ, kan nggak jadi. Itu kapan nanti itu di situnya, saudara?" Guru-guru di belakang panik semua karena mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ini anak di panggung di depan begitu banyak orang tua yang menyaksikan drama Natal, dia berulah begitu jahat. Untung Yusufnya juga cukup pinter, tidak terlalu goblok, saudara. Langsung dia ngomong pada Maria, dia rubah lagi perkataannya, dia ngomong begini, "Tunggu dulu Maria, saya mau periksa dulu seperti apa keadaannya. Mari Pak, masuk dengan saya." Digeret masuk temannya, di belakang panggung dia marahi. Gurunya ngumpul semua, "Kamu kok begini?" "Salah siapa? Harusnya aku Yusufnya. Gara-gara sih aku gak jadi Yusuf, biarin, ayo sekarang gimana, ngerubahnya gimana," katanya. Lalu ini anak dipegangi gurunya, Yusufnya keluar, pinter. Dia ngomong begini, "Maria, tadi cuman pegawai baru, gak tahu. Aku cek ke dalam, penuh kok, gak ada kamar buat kita." Kembali ke realnya, saudara, kembali kepada cerita Alkitabnya. Sehingga Yesus tetap lahir di kandang, ditaruh di palungan, tetap semua lega. Keliru ternyata. Cuma pegawai baru magang, nggak ngerti dia. Sok jadi bos, agak begini kali ya, katanya. Aku sana penuh semua, nggak ada. Bed tambahan juga nggak ada, katanya. Penuh semua. Saudara tahu seringkali orang berebut peran itu, Anda bisa jahat sekali. Ketika engkau mencoba memaksakan dirimu berperan sesuatu dalam kehidupan kita ini, kita bisa keluar ide jahat, sampai iblis pun iri melihat kejahatan kita. Kok lebih jahat dari kita, kata iblis. Karena orang Kristen kadang-kadang jahat sekali loh. Ekspresinya itu jahat banget. Coba dengerin kalau orang Kristen nengking setan. "Iblis, aku ikat ke dalam nama Yesus. Aku cincang, aku potong engkau. Ya toh? Aku tusuk engkau dengan pedang bermata dua. Aku injek dengan kaki gajah. Aku potong-potong, aku cincang-cincang. Sekarang pergi kau." Iblis berkata, "Sudah hancur, suruh pergi," katanya. Jahat banget. Anda pernah dengar orang berdoa begitu dengan semangat tinggi? Ya, kalau iblisnya pergi lumayan. Iblis sendiri berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, lu siapa?" katanya. Sudah doa semangat, teriak-teriak, ngotot keluar semua ototnya, nggak ada apa-apa, nggak ada powernya, cuman gertaannya hebat. Iblis kabur semua. Orang Kristen kadang-kadang bisa begitu jahat karena berebut sebuah peran tertentu. Dengan Tuhan seringkali juga begitu kan? Dengan Tuhan seringkali juga begitu. Kita berebut peran dalam kehidupan kita sebegitu rupa. Kita berkata, "Aku kan kenal siapa diriku. Ya aku maunya begini. Aku maunya caranya begini. Kalau nggak begini nggak usah." Siapa yang mau berperan paling besar dalam hidupmu? Engkau atau Tuhan? Begitu banyak ekspresi kita yang kita pikir itu rohani sekali. Tapi sebetulnya tidak. Di dalamnya ada begitu banyak hal yang membuktikan sebetulnya kita lagi berebut peran dengan Tuhan untuk mengontrol kehidupan kita. The King is coming. Raja sedang datang. Saya berdoa tidak ada lagi di tengah-tengah kita orang yang berantem dengan Tuhan, berantem dengan siapapun untuk berebut peran dalam kehidupan kita. Biarkan Raja itu yang berdaulat memerintah kehidupan kita. Biarkan dia kendalikan seluruhnya. Dia layak dan dia yang paling bisa dan dia paling mampu. Anda mengerti itu? Seringkali ada banyak hal yang tidak pernah kita mengerti kok, saudara. Tuhan sudah mengatur semuanya sempurna. Tapi dalam ketidakmengertian kita, tiba-tiba emosi kita keluar, pikiran jahat kita keluar.
Dari sore sampai di gereja, saya punya pengalaman. Saya kalau ingat saya geli, saya bilang, Tuhan, seperti itu ya kehidupan kita ini seringkali. Engkau mengatur begitu sempurna, tapi kita ini kampungan banget, sehingga tidak tahu yang sempurna, yang terbaik. Anda tahu kesalahan saya? Saya parkir mobil saya, berhenti. Sudah netral kan saudara? Saya tahu di tempat netral, saya injak handrem, selesai. Saya matikan mesinnya, mati. Saya cabut kuncinya, tidak bisa. Saya mau coba starter lagi, tidak bisa. Nyala AC-nya, nyala lagi TV-nya, lalu kemudian nyala lampunya. Saya matikan semuanya lagi, saya matikan, mati lagi. Saya cabut kuncinya, tidak bisa. 4-5 kali saya coba. Saya sempat berpikir rusak mobilku ini. Atau, wah, gua terjebak di sini. Aku mesti minta tolong siapa ini? Wah, keliru ini. Tahu nggak yang keliru siapa? Saya yang keliru. Anda tahu kenapa? Mobil itu didesain. Kalau itu first kenalan Anda tidak dimasukkan di tulisan P, parking, ini nggak mungkin dicabut. Itu diatur safety-nya begitu rupa, tapi drivernya kampungan. Saya pikir seperti itu, atau kalau berombit tanpa kunci bisa toh, kabel 2, krek, kayak maling, gitu. Nggak usah pakai apa-apa. Ketika masuk ke teknologi, saya bilang, Tuhan tolong aku. Roh Kudus berkata, lihat dong, katanya. Saya bilang, iya ya, sorry Tuhan ya, goblok banget gua. Sering kali dengan Tuhan seperti itu. Diatur begitu rupa safety-nya, begitu bagus, kita nggak tahan. Kita maunya sendiri. Seringkali ada peran yang diperebutkan antara kita dengan Tuhan. Saya berdoa, berhenti berebut peran dengan Raja kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang luar biasa adalah di ayat yang ke-23, malaikat itu berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, God with us, Allah menyertai kita, Tuhan yang bersama dengan kita. Banyak kali kita berpikir Tuhan bersama kita artinya tidak ada masalah sama sekali karena Dia bersama kita. Tapi sejujurnya bukan itu. Setiap manusia akan melewati sebuah medan perjuangan, pertempuran, struggle, pergulatan yang tidak mudah. Tapi Tuhan berjanji, namanya Immanuel, artinya Tuhan Allah kita beserta dengan kita. Rabu malam selesai kita doa sama-sama di Holy Stadium. Hari Kamis Tuhan beri saya mimpi. Langsung itu, hari itu. Saya bangun, itu jam 2 saya bangun. Sampai jam 5 kira-kira. Dan selama 3 jam Tuhan banyak bicara dengan saya. Dan Dia berkata, nanti tanggal 27 kan kamu melayani. Dia berkata, kamu khotbah ini, kamu sampai ini nih. Dan Dia berkata, kamu perlu alat ini, kamu kerjain ini. Setelah itu kamu mendoakan orang, kamu doakan ini. Ini akan aku pulihkan lewat hidupmu. Jadi Dia mulai ngajari, saya masuk ke ruang doa. Saya tulis beberapa poin yang Tuhan sampaikan. Kira-kira sampai jam 5, selesai semua. Selesai, saya rebahan, tidur, hilang. Dan waktu itulah Tuhan beri saya mimpi. Dan sampai hari ini, mimpi itu membekas sekali. Dan saya tahu itu mimpi dari Tuhan. Pasti dari Tuhan. Anda kalau mimpi dari Tuhan dengan tidak, itu beda sekali. Karena kekuatannya di sini beda sekali. Dan saudara bisa ngerti itu ada meaningnya, ada maknanya. Mungkin tidak utuh Anda tahu, tapi message-nya itu ada. Dalam mimpi itu saya sedang berjalan, saudara. Sepertinya ya, seperti dari Jogja mau ke Semarang. Itu bukan naik mobil, jalan kaki. Saya bukan atlet. Kalau saya kerjakan secara daging, ini kaki sudah sempleh kemana-mana, saudara. Saya bukan atlet pokoknya. Saya jalan. Kira-kira sudah, menurut saya sudah 3/4 saya lewati lah, atau 2/3 saya lewati. Saya tiba-tiba jalan yang saya lewati itu menyempit, saudara. Menyempit dan berubah di ujung sana jadi sebuah lorong
yang terjalnya turun ke bawah itu hampir 90%. Ada tangganya sih, tapi kecil-kecil, gelap dan licin. Nah, saya ketika sampai di sana, saya berpikir nggak ada pilihan. Aku mesti masuk ke lorong ini untuk sampai ke seberang sana, lalu aku harus jalan lagi, terusin perjalanan. Baru saya mau masukin kaki saya satu, saudara. Ada orang di sebelah saya tiba-tiba muncul berkata gini, Pak, jangan Pak. Bapak jangan masuk lewat lorong ini. Saya bilang, aku mesti ke sana. Aku harus nyampe tujuanku. Dia bilang, nggak bisa Pak. Bapak tidak bisa lewat ini. Dan dia berkata begini, korbannya sudah banyak. Kalau Bapak nekat, Bapak pasti celaka. Ini korban sudah banyak di sini. Tidak ada satupun orang bisa melewati ini dan tetap selamat. Saya berhenti dong, tidak mau konyol. Saya tarik kaki saya lagi. Terus saya tanya begini, aku mesti lewat mana? Orang ini berkata, Bapak lihat bukit kecil itu, Bapak naik. Ada jembatan dari beton, saudara. Nggak terlalu panjang sih. Lumayan ya. Dari separuh gedung ini kira-kira. Dari beton kanan kiri, nggak terlalu lebar banget juga, nggak. Separuh panjangnya dari gedung ini. Dan dia berkata, Bapak hanya bisa ngelewatin itu jembatan untuk sampai ke seberang sana. Terus Bapak bisa meneruskan jalan ke tujuan Bapak. Baru bisa. Dan dia berkata, tidak ada jalan lain Pak, kecuali jembatan itu harus dilewati. Saya bilang, oke, saya nggak tahu apa yang saya hadapi. Saya naik ke bukit itu, nggak terlalu tinggi kok saudara, pendek aja. Dengan enak saya bisa lewati. Tapi ketika saya sampai di ujung mulut daripada jembatan itu, nyali saya hilang saudara. Anda tahu yang saya hadapi? Itu jembatan penuh dengan orang-orang paling buas dan paling jahat yang pernah saya temukan dalam hidup saya. Itu orang pembunuh, perampok, segala macam orang jahat ngumpul di situ. Jahat, sadis banget, brutal-brutal. Itu orang saya lihat dengan mata telanjang saudara, waktu dalam mimpi itu. Orang bunuh-bunuhan, yang satu bawa seperti logam begini, dengan rantai, logam bulat, dan ujungnya ada seperti paku-pakunya yang tajam. Dihajarkan ke muka orang, itu sampai itu yang namanya hidung hilang, darah keluar. Dan orang yang kena gitu dia bawa golok besar, dia sambit lamanya, darah keluar. Itu di depan saya bilang, waduh, deket aja ikut mati pasti. Ganas sekali. Itu orang saya masih lihat saudara. Itu sampai ngisepin Aika Aibon karena dia kena drugs ya, nggak punya duit tuh. Disepi tuh, lem disepi. Terus kemana-mana bawa jarum suntik. Saya tahu dia kena virus yang mematikan. Dan dia kemana-mana bawa jarum suntik, dia tusuk ibadahnya. Saya pelacur sudah habis badannya. Saya lihat, saya bilang, aku mesti melewati daerah ini. Dan pakaian saya paling berbeda dengan mereka. Tentu saya pakai pakaian biasa, tapi dibanding pakaian mereka, cara berpakaiannya berbeda. Saya bawa tas hitam saya itu, dan saya bilang, aduh, aku tidak punya nyali, nggak punya kekuatan untuk melewati jembatan ini. Saya berhenti beberapa saat. Tapi dalam hati saya berkata, aku mesti melewati. Aku harus sampai ke tujuanku. Aku tidak mungkin kembali. Aku tidak mungkin berhenti. Aku harus sampai ke sana. Tiba-tiba ada seorang bapak mendekati saya. Dia berkata gini, Pak, Bapak tidak bisa Pak melewati itu sekarang. Bapak perlu makan. Ayo mampir ke rumah saya. Dia gandeng saya, dibawa ke rumahnya. Dan dia beri saya makan. Dia taruh di meja kayunya itu hidangan penuh makanan. Nggak nafsu makan saudara saya. Yang saya ingetin cuma bagaimana aku nyeberangi jembatan itu. Dia paksa saya, dia berkata, Bapak mesti makan. Saya paksa diri saya coba makan sebisa saya. Dan setelah makan, dia tanya, Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke sana Pak. Dan saya tidak bisa kembali. Aku harus lewati, aku mesti seberangi. Tapi ngomong jujur, saya bilang, aku tidak berani. Tidak punya nyali. Tidak punya keberanian sama sekali untuk nyebrang sampai ke sana. Tiba-tiba, anak dari bapak ini, yang beberapa tahun lebih muda dari saya, ngomong begini, Pak, kalau tidak keberatan, bagaimana kalau saya dampingi Bapak? Saya temani Bapak. Saya bilang, kamu mau temani aku? Ya. Kamu pernah lewati itu? Ya diam aja. Dia berkata, pokoknya kalau Bapak sedia, saya dampingi Bapak sampai ke seberang.
Saya pikir lumayan ya, ada temannya. Mati ada temannya lumayan daripada sendirian. Saya pikir dia punya nyali juga. Saya bilang, oke, pokoknya aku harus sampai ke seberang. Bagaimana caranya nggak tahu. Dia bilang, saya temani Pak. Ketika dekat dengan mulut pintu dari jembatan itu, saudara, anak muda ini ngomong begini sama saya, Pak, ini syaratnya. Jangan dengarkan omongan ocehan mereka, gurauan mereka, sindiran mereka, provokasi mereka, jangan dengerin. Jangan natap mata mereka seperti nantang mereka. Lihat dengan mata lurus ke depan aja. Jangan sampai benturan, jangan nyenggol mereka, jangan cari gara-gara. Mau diomongin apapun, diam saja. Pokoknya Bapak di samping saya, jalan terus sampai ke sana. Saya bilang, oke, saya bilang. Saya masih ingat, saudara. Saya pegang tas saya, tangan kiri saya. Saya jalan. Ini orang di sebelah saya. Saya coba tidak menatap mata mereka. Itu orang memprovokasi, teriak-teriak, nyindir, mencemooh. Begitu banyak, saya jalan aja. Terus saya lihat di depan. Itu memang pendek, saudara. Tapi rasanya lama banget. Karena saya sadar tiap detik nyawaku bisa melayang. Dan tiba-tiba setelah saya beberapa langkah saya lewati, saudara, saya sampai di ujung jembatan itu. Dan saya keluar dari jembatan itu. Tiba-tiba seorang ibu gendong bayi dengan senyum menyambut saya. Dan dia berkata, Pak, selamat ya, Bapak sudah lewat jembatan ini. Saya baru dapat baby ini, Pak. Bayi ini baru lahir. Saya bilang, Ibu, kok bisa sih Ibu tinggal di tengah-tengah mereka? Dia hanya senyum, tidak bicara apa-apa. Dan ketika saya sampai itu, saya buka tas saya. Saya tahu ada sesuatu barang yang saya punya hilang. Tapi orang muda ini berkata, enggak apa-apa, Pak. Itu tidak terlalu penting. Dibandingkan dengan yang nanti Bapak akan alami, nyampe ke sana, yang hilang itu enggak apa-apa. Jangan jadi pikiran Bapak. Toh Bapak tidak mungkin kembali lagi. Toh tidak tahu di mana hilangnya. Lupakan saja. Enggak apa-apa, tidak masalah. Saya bangun, saudara. Saya bangun, saya berdoa. Tuhan, apa arti mimpi itu? Dan saya dengar suara Tuhan berkata, kamu lulus, Nak. Kamu telah lewati semuanya dengan baik. Dan suara itu suara pria yang menjamu saya makan malam sebelumnya. Dan saya tahu siapa dia. Saya berdoa pagi itu, saya bilang, Tuhan, aku lulus karena anakmu sendiri mendampingi aku. Tanpa Immanuel, Allah beserta kita, tidak ada orang bisa melewati yang paling berat dalam hidup kita sekalipun. Dan kita bisa lulus, saudara. Namanya Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Hanya ketika Dia menyertai kita, kita bisa lewat. Sejak hari itu terus terang, setiap kali ada kesempatan saya berdoa. Ini tulus dari hati, saya berkata, Tuhan, biar tidak ada orang lain yang harus melewati jembatan yang sama yang pernah aku lewati. Terlalu brutal dan terlalu mengerikan. Saya berdoa, Tuhan, beri anak-anak-Mu yang lain jalan yang lain. Bukan jalan yang seperti aku mesti lewati. Tapi seandainya Anda pun satu hari kelak harus melewati jembatan yang sama, ingat, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Begitu kita lewati itu, di ujung sana, bayi rohani sudah dilahirkan. Makanya saya percaya 2006 jadi tahun yang sangat spesial sekali. Ada hal besar sudah dilahirkan, saudara. Ada banyak kemenangan menanti kita. Saya tahu saya akan kehilangan sesuatu. Saya tidak tahu itu apa, but it's lost it. Nanti pada waktunya saya akan mengerti apa yang hilang. Tapi yang jelas Dia berkata, biarkan aja. Sebab nyampe ke tujuanmu itu luar biasa. Tidak ada artinya yang hilang itu dari hidupmu dengan apa yang kelak akan kau capai bersama dengan Tuhan. Amen, saudara. Hidup ini luar biasa. Hidup ini sebuah perjalanan dengan Tuhan. Apapun yang harus dilewati, jangan pernah kita menggerutu. Lewati dengan Tuhan kita.
Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan Immanuel, Allah beserta kita, Tuhan yang luar biasa. Tidak mungkin kita bisa gerak jalan sendiri, nggak bisa. Selalu harus Tuhan menyertai kita. Memang saya berdoa biar tidak ada orang yang melewati yang harus saya lewati dalam jembatan yang begitu sadis seperti ini. Tapi saya berdoa apapun yang harus masing-masing Anda lewati. Setiap orang mungkin melewati jembatan-jembatan yang berbeda dalam hidupnya. Setiap orang pasti ingat Tuhan yang sama yang saya sembah adalah Tuhan yang kau sembah. Namanya Immanuel. Amen. Mari angkat tangan sama.